seorang hamba yang tenggelam dalam dosa ya. Bukan orang jahat yang membenci agama, bukan pula pendosa yang secara terang-terangan menantang Tuhan. Ia hanya manusia biasa yang terbawa arus hidup, terbiasa menunda tobat, dan lama-lama tenggelam dalam kebiasaan buruk yang ia anggap kecil. Sedikit bohong, sedikit maksiat, sedikit lalai, sampai semua sedikit itu berubah menjadi tumpukan kelam yang menutupi cahaya imannya. Imannya tidak hilang, hanya terpendam. Ia masih meyakini Allah, masih percaya pada akhirat. Tapi imannya seperti lilin kecil yang ditiup angin dari segala arah. Setiap kali muncul niat berubah, dunia menariknya kembali. Bekerja, keinginan, gengsi, teman, kenyamanan semua membuatnya berkata, nanti saja. Dan nanti itu tak pernah datang. Ia tahu perintah salat, tapi sering tertinggal. Ia tahu larangan dosa, tapi ia anggap Allah kan Maha Pengampun. Ia tahu hidup hanya sekali, tapi ia hidup seolah tidak pernah mati. Setiap nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan ia menunda pertanggungjawaban yang sebenarnya semakin mendekat setiap detik. Namun, tidak ada manusia yang sengaja ingin binasa. Dalam hati kecilnya, ia merasa malu kepada Allah. Tapi rasa malu itu kalah oleh kebiasaan. Dosa-dosanya seperti pasir, menumpuk perlahan, nyaris tak terasa. Sampai akhirnya beratnya menjatuhkannya. Dan tanpa sadar, ia berjalan menuju neraka dengan langkah-langkah yang ia pilih sendiri. Inilah yang membuat kisahnya mengerikan sekaligus menenangkan. Ia hanyalah gambaran manusia biasa. Kita-kita juga seperti itu iman. Ada dosa huga, ada. Dan jika Allah tidak menolong, siapapun bisa terperosok sedalam-dalamnya. Ia bukan pendosa luar biasa. Ia hanya terlalu biasa dalam lalai. Ketika kematian menjemputnya, ia tidak membawa apa-apa kecuali setitik iman yang hampir padam. Namun setitik itulah yang nantinya akan menjadi alasan ia tidak kekal di neraka. Bukan karena amalnya, karena nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan, tapi karena rahmat Allah yang melebihi seluruh murkanya. Hari ketika semua rahasia terbongkar, hari itu datang begitu cepat. Tidak ada tanda khusus, tidak ada pengumuman, tidak ada waktu untuk persiapan. Malaikat Israfil meniup sangkakala, dan seluruh dunia runtuh seperti kertas terbakar. Laut meluap, gunung terbalik, langit pecah, semua hukum alam dilepaskan dari tempatnya. Dan manusia, termasuk dia, terbangun dalam keadaan tanpa daya, penuh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berdiri di padang mahsyar, sebuah tempat luas tanpa batas, tanpa pepohonan, tanpa naungan. Hanya dataran putih dan jutaan manusia yang sama-sama ketakutan. Matahari didekatkan, panasnya menusuk kulit, keringat mengalir seperti sungai. Tapi tak ada tempat untuk lari. Setiap orang sibuk memikirkan diri sendiri. Tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada status yang bisa menyelamatkan. Lalu buku amalnya diberikan. Tangan yang dulu ringan melakukan dosa, kini gemetar, memegang catatan hidupnya sendiri. Tidak ada satupun yang luput. Semua kesalahan kecil yang dulu ia anggap remeh tertulis jelas, seolah diperbesar. Setiap kata, setiap pandangan, setiap langkah yang ia anggap tidak masalah, kini menjeratnya seperti tali yang semakin mengenjang. Ia mencoba mengkari-kari amalan baik untuk menyeimbangkan timbangan, tapi hampir tidak ada. Yang ia temukan hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Ia ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki, ingin memulai dari awal. Tapi semuanya selesai. Tidak ada besok di hari kiamat. Dan begitu timbangan ia lihat, ia tahu kemana ia akan dibawa. Ketika malaikat menyeretnya menuju neraka, ia tidak melawan. Bukan karena ia rela, tapi karena ia tahu tak ada lagi ruang untuk membantah. Semua rahasia sudah dibongkar. Semua kemunafikan terungkap. Semua kelalaian yang dulu ia tutupi dengan tawa kini menjadi bara
yang memakan dirinya dari dalam. Ia masuk ke neraka bukan karena Allah kejam, tapi karena dosanya sendiri membawanya ke sana. Dan di neraka itulah perhitungan dimulai. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat, tidak ada permintaan maaf yang bisa membatalkan masa hukumannya. Ia menjerit, bukan hanya karena panasnya api, tapi karena penyesalan yang menghancurkan batinnya lebih dalam dari siksa apapun. Di antara jutaan manusia yang dihukum, ia tidak istimewa. Ia hanyalah satu dari banyak orang yang terlalu santai menghadapi hidup. Namun di balik murka itu, Allah masih menyimpan satu hal untuknya. Sebutir iman yang tidak pernah hilang. Iman kecil itu akan menjadi alasan ia tidak kekal di neraka. Tapi jalan menuju keselamatan masih panjang, sangat panjang. Ia belum tahu bahwa dirinya akan menjadi manusia terakhir yang keluar dari tempat mengerikan itu. Detik-ketikan neraka setelah waktu yang hanya Allah yang tahu lamanya. Siksaan yang ia jalani seolah tidak berujung. Di neraka tidak ada hari, tidak ada malam, hanya rasa pedih tanpa jeda. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya hancur, suaranya serak, dan matanya kehilangan cahaya. Namun justru ketika kesadarannya hampir padam, sebuah perintah agung turun. Keluarkan dia. Malaikat mendekatinya. Tidak seperti gambaran lembut di dunia, malaikat di neraka bergerak dengan ketegasan yang mengguncangkan hati. Namun kali ini bukan untuk menyeretnya kembali ke siksa, melainkan untuk mengantarnya keluar. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Satu-satunya cara ia bisa bergerak hanyalah merangkak, menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit menuju batas neraka. Setiap geseran lutut seperti mencabik kulitnya. Tanah neraka panas dan tajam, seperti bara yang hidup. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia masuk, rasa sakit itu terasa berbeda, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan keluar. Ia merangkak sambil menangis. Bukan menangisi luka, tapi karena ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Ketika ia mencapai bibir neraka, ia berhenti sejenak. Di belakangnya terdengar jeritan yang dulu biasa ia dengar setiap hari. Namun sekarang, jeritan itu menjadi peringatan terakhir. Tempat itu bukan lagi rumahnya. Ia menoleh, bukan karena rindu, tapi karena terkejut. Ia adalah yang terakhir. Tidak ada manusia lain yang keluar setelahnya. Di hadapannya angin terasa berbeda, seperti sentuhan lembut setelah ribuan tahun hidup di dalam bara. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia mencium aroma udara yang tidak lagi terbakar. Sesuatu dalam dirinya pecah. Ia menangis keras. Menangis karena masih diberi kesempatan. Menangis karena Allah tidak membiarkannya hancur selamanya. Namun keluar dari neraka tidak langsung berarti bebas. Ia masih jauh dari surga. Tubuhnya rusak, imannya tipis, dan ia tidak tahu kemana harus menuju. Tapi satu hal ia tahu pasti. Selangkah kecil di luar neraka lebih indah dari 1000 tahun hidup di dalamnya. Dan meskipun merangkak, ia melangkah menuju harapan-harapan yang selama ini ia pikir sudah hilang. Ia belum tahu bahwa perjalanan selanjutnya akan membuatnya menangis lagi, bukan karena sakit, tapi karena keajaiban yang menunggu. Tapi pada saat ini, di detik itu, cukup baginya mengetahui satu hal. Allah belum menyerah padanya. Dan itulah alasan ia terus merangkak, meninggalkan neraka untuk terakhir kalinya. Permintaan kecil yang tak pernah benar-benar kecil setelah keluar dari neraka. Ia merangkak menuju sebuah tempat yang terlihat lebih teduh dari kejauhan. Tidak ada pepohonan, tidak ada air, tapi dibandingkan panas neraka, tempat itu terasa seperti surga kecil. Ia berhenti beberapa kali, menatap dengan ragu, seperti seorang anak yang takut meminta sesuatu yang ia anggap terlalu besar, tapi terlalu ingin untuk diabaikan. Ia mengangkat wajahnya lemah, tapi penuh harap. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Ya Rob, dekatkan
Aku ke sana. Permintaan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan siksa yang ia alami. Namun bagi hamba sepertinya, permintaan itu terasa besar. Bahkan mungkin terlalu berani. Tapi ia tidak punya apa-apa selain harapan. Allah menjawab dengan pertanyaan yang membuatnya semakin ketakutan. Jika aku kabulkan, apakah kamu akan meminta yang lain lagi? Pertanyaan itu menembus dadanya. Ia langsung menggeleng. Cepat-cepat berkata, tidak. Demi kemuliaanmu, ia seperti orang yang takut kehilangan peluang terakhir yang dimiliki dalam hidupnya. Allah pun mengabulkan permintaannya. Ia dipindahkan mendekati tempat itu, merasakan kesejukan yang tidak pernah ia bayangkan selama berada di neraka. Tapi, manusia adalah manusia. Begitu ia tiba di tempat yang lebih nyaman, matanya melihat tempat lain yang lebih indah lagi. Hatinya kembali bergetar. Keinginan kecil lain muncul. Meski ia tahu, ia sudah berjanji. Ia berusaha menahan diri, tapi harapan manusia selalu tumbuh bersama kesempatan. Dengan rasa malu yang menekan dadanya, ia kembali berkata, "Ya Rob, dekatkan aku sedikit lagi ke sana." Ia tahu, ia mengulang kesalahan yang sama. Tapi, kali ini, ia tidak meminta, karena tamak. Ia meminta karena hatinya belum pernah merasakan kedamaian selama ini. Allah kembali bertanya, "Bukankah kau sudah berjanji tidak meminta lagi?" Hamba itu gemetar. Ia tidak berani mengangkat kepala. Ia hanya bisa berkata lirih, "Aku tidak bisa menahan diri." Ucapannya sederhana, tapi jujur. Ia bukan makhluk sempurna dan Allah tahu itu lebih dari siapapun. Dan begitulah, berulang-ulang. Setiap ia melihat tempat yang lebih nyaman, ia meminta lagi. Bukan karena serakah, tapi karena setelah keluar dari neraka, sedikit kenyamanan terasa seperti harta karun. Dan meskipun ia berulang kali melanggar janjinya, Allah tidak memarahinya. Allah hanya menunjukkan senyum kasih-Nya, senyum yang hanya dipahami oleh hamba yang benar-benar tersesat, tapi masih dihargai oleh Tuhannya. Ia belum sadar bahwa semua permintaan kecilnya itu hanyalah pembuka dari hadiah terbesar yang pernah Allah berikan pada seorang manusia. Tapi untuk saat ini, ia hanyalah hamba yang malu-malu, tapi terus berharap, dan Allah adalah Tuhan yang terus memberi, meski hamba itu belum berhenti meminta. Saat Allah memberikan tawaran yang tak masuk akal setelah permintaannya terulang berkali-kali, hamba itu akhirnya mencapai sebuah tempat yang jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Udara yang sejuk menyentuh kulitnya yang rusak. Cahaya lembut menerangi daerah itu, membuatnya merasa seperti untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar aman. Namun, meski sudah begitu jauh dari neraka, hatinya tetap dipenuhi rasa malu. Ia sudah terlalu sering meminta. Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya, memanggilnya lagi dengan suara yang menenangkan, sekaligus mengguncang. "Wahai anak Adam, apa kau akan berhenti meminta jika aku beri?" Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ia menunduk, terisak, seperti anak kecil yang ketahuan, tapi tetap diberi kesempatan dengan sisa kekuatan yang ia punya. Ia berkata, "Iya, wahai Rob, aku tidak akan meminta lagi." Ucapannya terdengar rapuh, tapi jujur, ia tidak berani memikirkan permintaan baru. Ia merasa sudah terlalu sering melampaui batas hamba yang seharusnya tahu diri. Ia takut berharap, takut mengecewakan, tapi tetap berharap diam-diam bahwa Allah masih mau mengampuninya. Lalu turunlah firman yang membuat seluruh alam semesta seakan berhenti berputar. "Masuklah ke dalam surga. Untukmu, surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya." Hamba itu terdiam. Jika ia masih berdiri, mungkin ia akan terjatuh. Ia tidak bisa memproses kalimat itu. Bagaimana mungkin seseorang yang merangkak keluar dari neraka diberi surga sebesar itu? Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Apakah engkau mengejekku, wahai Rob? Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Ia tidak
bermaksud lancang. Ia hanya benar-benar tidak percaya. Ia mengira dirinya hanyalah debu, layak dihukum, bukan diberi kerajaan seluas 10 dunia. Pertanyaan itu lahir dari ketidakyakinan bahwa ia pantas menerima apapun selain ampunan. Namun, Allah tidak mengejeknya. Bahkan, dalam hadis Nabi, Rasulullah tersenyum ketika menceritakan momen ini betapa polosnya seorang hamba yang begitu hina, tapi masih diberi hadiah megah. Allah tidak hanya mengeluarkannya dari neraka, tapi memuliakannya dengan sesuatu yang tak bisa dihitung oleh logika manusia. Rahmat Allah tidak mengikuti kelayakan. Ia mengikuti kehendaknya yang maha pemurah. Hamba itu menangis, tangis yang berbeda dari sebelumnya. Tangis yang lahir bukan dari sakit, bukan dari ketakutan, tapi dari rasa syukur yang menghancurkan seluruh keangkuhan lama dalam dirinya. Ia disadarkan bahwa rahmat Allah lebih luas dari apapun yang pernah ia pahami. Ia masuk neraka karena dirinya sendiri, tetapi ia masuk surga karena Allah ingin memberinya surga. Dan saat ia mulai melangkah kali ini, bukan merangkak menuju hadiah terbesar yang pernah diberikan pada seorang manusia. Ia sadar satu hal, Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika ia meninggalkan Allah selama hidupnya, Tuhan itu tetap menunggu. Dan kini, dengan tubuh yang pernah hancur, namun hati yang kembali hidup, ia menuju surga yang luasnya 10 kali dunia. Rahmat Allah yang melampaui logika ketika hamba itu mulai berjalan menuju surga, ia masih menoleh ke belakang. Di kejauhan, neraka yang dulu menelannya kini tampak seperti jurang kelam yang akhirnya ia tinggalkan. Namun, meski tubuhnya sudah keluar, bayangan penderitaannya masih terpatri. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulu tenggelam dalam dosa masih memiliki kesempatan untuk menikmati rahmat sebesar ini. Dalam perjalanan, ia mengingat setiap detik hidupnya, betapa banyak kesempatan yang ia buang, berapa banyak nasihat yang ia abaikan, betapa sering ia menunda amal dan memilih keinginan dunia. Ia sadar bahwa dirinya tidak masuk surga karena amalnya terlalu sedikit, melainkan karena satu hal kecil yang ia jaga tanpa ia sadari. Sebutir iman, itu yang membuatnya tersungkur. Ia duduk di tanah yang mulai hijau, memegang dadanya yang bergetar. Ia menangis, bukan lagi karena sakit, tapi karena tersadar bahwa Allah tidak pernah membutuhkan alasan besar untuk mengampuni hambanya. Cukup sedikit iman, sedikit harap, sedikit taubat, dan pintu yang tidak mungkin dibuka pun terbuka selebar-lebarnya. Ia teringat ketika di dunia ia selalu merasa nanti saja berubah, masih ada waktu. Setelah melihat nasibnya sendiri, ia menyadari betapa berbahayanya kalimat itu. Waktu tidak pernah menunggu, dan dosa, jika dibiarkan, tumbuh cepat seperti api kecil yang menyambar seluruh rumah. Ia mengerti sekarang, Allah menolong, bukan karena manusia layak, tapi karena Allah ingin menolong. Ia juga menyadari satu hal yang menyesakkan dada. Begitu banyak manusia di dunia yang lebih baik darinya, tapi tidak semua membawa iman sampai akhir. Sedangkan ia yang hampir tidak punya amal masih diselamatkan hanya karena tidak melepaskan iman itu. Sebesar apapun dosanya, ia tidak pernah berhenti percaya kepada Allah. Iman sekecil itu yang membawanya ke sini. Jalan menuju surga terlihat semakin jelas. Pintu-pintunya memancarkan cahaya yang tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Setiap langkah terasa seperti menghapus sebagian dari masa lalunya. Neraka tidak lagi mengejarnya, dan rahmat Allah semakin memeluknya. Ia akhirnya mengerti bahwa keselamatannya bukan hanya keluar dari siksa, tapi diberi kesempatan untuk kembali menjadi hamba yang dicintai. Rahmat Allah benar-benar melampaui logika. Jika manusia memakai perhitungan, ia seharusnya tidak mendapatkan apa-apa. Namun Allah bukan manusia. Ketika Allah memberi, Dia memberi dengan keluasan yang tidak bisa dihitung. Ketika Allah mengasihi,
Dia mengasihi dengan cara yang membuat malaikat pun kagum. Dan ketika Allah mengampuni, maka bahkan orang yang merangkak keluar dari neraka pun bisa mendapat surga 10 kali dunia. Pada titik ini, ia hanya bisa berbisik, "Segala puji bagimu, ya Rob." Kata-kata sederhana yang dulu jarang ia ucapkan, kini keluar dari hatinya paling dalam. Ia tahu kehidupannya yang sebenarnya baru akan dimulai. Rahmat Allah telah menjemputnya, membasuh seluruh ketakutan masa lalunya, dan ia pun melangkah, bukan lagi sebagai hamba yang hina, tapi sebagai hamba yang diberi anugerah yang tak ada tandingannya. Jangan putus asa, tapi jangan juga terlalu santai ketika hamba terakhir itu akhirnya berdiri di depan pintu surga. Ia memandang ke belakang ke arah neraka, yang kini hanya tampak sebagai titik hitam, jauh di cakrawala. Dan saat ia memandang ke depan, ia melihat hamparan nikmat yang belum pernah mata manusia lihat. Di sana ia sadar, hidup yang dulu ia jalani di dunia sekecil debu dibandingkan pembalasan yang Allah siapkan. Ia melangkah masuk, dan seluruh rasa sakit yang pernah ia rasakan hilang seketika. Setiap luka sembuh, setiap air mata terhapus, dan setiap penyesalan berubah menjadi cahaya pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan di titik paling rendah, ia masuk dengan langkah gemetar, tapi hatinya penuh dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu ia mengingat kembali hidupnya di dunia, betapa sering ia menunda tobat, betapa mudahnya ia tergoda, betapa cepat ia lupa pada Allah. Tetapi begitu lambat meminta ampun, ia tersadar bahwa kebiasaan kecil yang buruk bisa menyeret manusia ke jurang yang dalam, dan kebiasaan kecil yang baik bisa menjadi alasan Allah mengangkat seseorang ke tempat tinggi. Kisahnya menjadi peringatan keras bagi siapapun yang masih hidup. Jangan remehkan dosa. Neraka bukan cerita untuk menakut-nakuti, itu realitas pahit bagi mereka yang menganggap hidup sebagai permainan. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada jaminan bahwa hati yang keras bisa melunak jika terus dibiarkan jauh dari Allah. Namun di balik ancaman itu, ada kabar gembira. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosamu, selama masih ada iman meskipun tipis, seperti benang Allah mampu mengeluarkanmu dari kegelapan terdalam. Dia mampu mengangkatmu setinggi yang tidak pernah kau bayangkan. Rahmatnya bukan sekadar luas, rahmatnya tidak berbatas. Tetapi jangan juga terlalu santai. Jangan menunda tobat dengan alasan Allah Maha Pengampun. Hamba terakhir itu keluar dari neraka setelah siksaan yang tidak terbayangkan lamanya. Bahkan dengan iman sekecil biji sawi, ia tetap merangkak keluar dengan tubuh yang hancur. Jangan sampai kita berharap selamat, tapi hidup seolah tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Kisah ini adalah undangan untuk kembali kepada Allah sebelum terlambat, untuk memperbaiki diri perlahan tapi pasti, untuk berhenti meremehkan waktu, karena setiap detik adalah modal menuju surga. Jika orang terakhir yang keluar dari neraka saja bisa diberi surga 10 kali dunia, maka kita punya jalan yang jauh lebih mudah jika mau memulai sekarang. Dan akhirnya, hamba itu menatap segala nikmat di sekelilingnya sambil berkata pelan, "Terima kasih, ya Rob, Engkau tidak menyerah padaku." Kalimat sederhana itu menjadi doa penutup kisahnya. Bukan hanya kisah tentang hukuman dan keselamatan, tapi kisah tentang cinta Allah kepada hambanya dan kepada kita semua. Allah berpesan melalui cerita ini, "Pulanglah sebelum terlambat."